Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dia Sinta Kusuma Ningtyas. Perkenalkan saya Iqnal Abdul Zain dari kelas MJ 505. Di sini saya akan memaparkan materi hasil analisa dari kasus PT Sentosa Unitu Indonesia. Nah, berhubung di sini saya nimnya ganjil, jadi saya mengambil kasus yang ini, yang kasus activity based costing. Nah, di sini activity based costing itu merupakan metode perhitungan biaya yang mengalokasikan biaya overhead kepada produksi berdasarkan aktivitas yang menyebabkan timbulnya biaya tersebut. Di semua aktivitas, biaya kerja ataupun lamanya jam kerja mesin itu semuanya dihitung di sini. Jadi semua kegiatan operasionalnya dihitung. Pendekatan ini juga tidak hanya menggunakan satu dasar pembenanan seperti jam tenaga kerja, tetapi juga menelusuri konsumsi sumber daya melalui berbagai aktivitas yang dilakukan dalam proses produksi. Nah, untuk tujuannya penerapan activity based costing ini dalam akuntansi biaya. Yang pertama itu menghasilkan perhitungan biaya produk yang lebih akurat, lalu mengidentifikasi aktivitas yang menimbulkan biaya, membantu manajemen menentukan harga jual yang tepat, menghindari distorsi biaya produk kompleks yang sering digunakan pada metode tradisional, lalu mendukung pengambilan keputusan strategis. Jadi ini adalah tujuan-tujuan dari metode ini. Jadi intinya metode tradisional itu fokus pada volume produksi, sedangkan metode ABC itu fokus aktivitas penyebab biaya. Jadi bisa dipangkas biaya-biaya yang tidak perlu, itu bisa diminimalisirkan. Lalu untuk pertanyaan kedua yaitu menghitung tarif biaya, activity rate. Data total cost driver. Nah, di sini total setup-nya ada 50, ada 30. Tadi ambil datanya dari sini, 30 sama 20. Untuk total setup-nya yaitu untuk meja kerja itu ada 30 setup. Lalu untuk lemari arsip ada 20 setup. Jadi totalnya 50 setup. Untuk total pesanan meja kerja ada 40. Lalu lemari arsip ada 60. Jadi totalnya 100 pesanan. Untuk total inspeksi itu meja kerja ada 25 inspeksi. Untuk lemari arsipnya ada 35. Jadi totalnya 60 inspeksi. Nah, untuk total jam mesin untuk meja kerja itu ada 2000 jam membuat meja, ditambah 3000 jam membuat lemari. Jadi dihasilkan 5000 jam. Nah, untuk tarif biaya per aktivitas. Yang pertama setup mesin, tarifnya itu 120 juta dibagi 50 setup. Nah, 120 juta itu kita ambil dari kasus soalnya di sini datanya tuh ada semua. Ini kan 120 juta total biayanya. Nanti dibagi dengan 50 setup dari sini ambilnya. Jadi dihasilkan 2.400.000 per setup. Jadi 400 rupiah. Untuk pemrosesan pesanan, tarifnya yaitu 90 juta dibagi 100 pesanan. Maka hasilnya 900.000 rupiah per pesanan. Untuk inspeksi kualitas yaitu 60 juta dibagi 60 inspeksi. Jadi hasilnya 1 juta per inspeksi. Lalu untuk pemeliharaan mesin, tentunya kan mesinnya bekerja terus, jadi harus sering dipelihara. Harus sering dikontrol ataupun dicek. Itu 150 juta dibagi 5.000 jam. Maka untuk tarifnya itu 30.000 rupiah per jam mesin. Nah, untuk alokasi biaya overhead dengan metode ABC, produk meja kerja up ini meja kerja dulu ya. Untuk setup-nya kan tadi di datanya ada 30 dikalikan dengan biaya ini 2.400.000 nih per setup mesin. 30 dikali 2.400.000 maka 72 juta rupiah untuk setup mesinnya. Untuk pesanannya itu ada 40 yang meja kerja dikali 900.000 rupiah maka 36 juta rupiah. Maaf 36 juta benar. Untuk inspeksinya 25 inspeksi dikali 1 juta rupiah maka hasilnya 25 juta rupiah. Lalu untuk jam mesin 2000 jam dikali 30.000 rupiah per jam mesin maka hasilnya 60 juta rupiah. Nah, untuk total semua tarif ini untuk semua total biaya ini hasilnya yaitu 193 juta rupiah. Lalu kita beralih ke produk lemari arsip. Untuk setupnya yaitu 20 setup dikalikan dengan nominal yang sama dengan ini 2.400.000 yaitu 48 juta rupiah. Lalu pesanan ada 60 pesanan lemari arsip dikalikan dengan 900.000 rupiah maka hasilnya 54 juta rupiah. Untuk inspeksinya ada 35 dikali 1 juta rupiah maka hasilnya 35
juta rupiah. Untuk jam mesin beroperasinya ini ada 3.000 jam mesin dikali 30.000 rupiah per jam mesin, maka hasilnya 90 juta eh, rupiah. Jadi totalnya ini dari 48 juta rupiah tambah 54 juta rupiah, 35 juta rupiah, dan yang terakhir 90 juta rupiah. Itu total seluruh overhead lemari arsip 227 juta rupiah. Lalu kita beralih ke biaya overhead per unit. Untuk meja kerja kan tadi totalnya 993 juta rupiah. Ini dibagikan dengan 1.000 unit meja kerja. Maka meja kerja ini dihasilkan 93.000 rupiah per unit. Untuk lemari arsipnya tadi kan totalnya 220 juta rupiah dibagi dengan 500 unit lemari arsip, di hasilnya 454.000 rupiah per unit. Untuk analisis manfaat penerapan IBC ini bagi manajemen, ini penetapan harga lebih akurat. Jadi produk lemari arsip ternyata mengonsumsi aktivitas lebih banyak di sini. Jadi kan yang meja kerja mah cuma overheadnya itu kan cuma 193 juta, sedangkan lemari arsip 227 juta. Yang pertama itu untuk analisis manfaat penerapan IBC bagi manajemen, evaluasi profitabilitas produk. IBC membantu manajemen melihat produk mana yang mahal karena kompleksitas. Jadi produk-produk yang produk-produk yang terlalu over biayanya itu bisa diminimalisir gini. Dan juga bisa melihat produk mana yang benar-benar menguntungkan. Jadi produk yang sekiranya kurang menguntungkan ataupun bahkan tidak menguntungkan sama sekali itu tidak terlalu diutamakan. Lalu juga ada pengendalian biaya. Manajemen bisa fokus mengurangi aktivitas mahal seperti terlalu banyak inspeksi ataupun setup berulang yang kadang setupnya sudah dilakukan ini, tapi di setup lagi. Banyak setup yang tidak penting. Untuk keputusannya itu keputusan strategis, misalnya mempertimbangkan kenaikan harga pada produk lemari arsip, menyederhanakan alur proses produksi agar lebih efisien, mengurangi kegiatan yang tidak menambah nilai pada produk. Jadi untuk kenaikan harganya itu bisa dipertimbangkan produk lemari arsip. Lalu juga untuk menyederhanakan alur proses produksi agar lebih efisien. Jadi tidak perlu ada alur proses yang begitu panjang sampai ribet lah, pokoknya sampai memakan waktu. Nah, di sini mengurangi kegiatan yang tidak menambah nilai pada produk. Jadi kadang kan karena adanya kegiatan ini, sehingga nilai produk itu bertambah karena untuk biaya. Tiap prosesnya itu kan pasti ada penambahan biaya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata atau salah penjelasan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.